Halo guys, welcome back to my channel. Guys, seperti biasanya abang bahas video-video lucu. Kali ini abang pengen buat konten lain, yaitu kisah misteri hilangnya dua wanita. Yang lebih menariknya dari misteri ini yaitu bukan hilangnya guys. Hilangnya sudah biasa, mungkin banyak di kasus di luar sana, dua wanita yang hilang atau seorang pendaki yang hilang di Gunung Bromo yang tidak ditemukan gitu. Sudah biasa mungkin ya. Tapi kali ini misterinya itu ditemukan tinggal sisa satu tulang guys. Makanya abang pengen buat video kali ini ya. Karena juga abang kemarin ngeriak-ngeriak itu tapi nggak seru gitu. Akhirnya abang juga nggak upload. Dan coba kali ini bahas kisah misteri. Nantinya bukan cuma konten reaction, nggak cuma konten misteri, tapi juga mungkin motovlog juga ya. Sebelum melanjutkan video ini, tolong di subscribe dulu channel abang dan juga di share ke teman kalian biar abang semangat untuk membuat videonya. Jangan lupa follow Instagram abang, nanti abang bakal upload mengenai konten mengenai channel abang. Kalian juga boleh tag video lucu di sana, nanti abang lihat satu-satu. Oke, next kita ke misterinya. Pada suatu hari nih guys ya, ada dua wanita, yang satu bernama Chris yang berumur sekitar 21 tahun dan Lizen 22 tahun pergi ke Panama pada 15 Maret tahun 2014, sekitar 7 tahun yang lalu mungkin ya, sekitar 7 tahun yang lalu. Keduanya melakukan perjalanan ke Panama untuk perayaan gelar wisuda yang akhirnya mereka berdua raih. Keduanya berlibur guys, sambil belajar bahasa Spanyol dan belajar budaya-budaya lokal yang ada di daerah tersebut, yaitu Alto Bacotti. Sebelumnya mereka itu pengen mengajar anak-anak lokal yang ada di situ, tapi agen perjalanan mereka berkata bahwa tidak bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai rencana. Kecewa akan hal itu, mereka memutuskan untuk tinggal dengan keluarga lokal di daerah tersebut, yaitu Alto Bacotti, selama 1 tahun atau lebih. 1 bulan atau lebih, bukan 1 tahun, lama banget. 1 bulan lebih. Masalahnya bermulai dari sini guys. Mereka meninggalkan tempat tersebut di saat cuaca cerah tengah pagi untuk pendaki jalur La Pianista yang berjarak 8 km dari tempat tersebut. Taksi yang mereka tumpangi mengatakan bahwa mereka sampai di tempat tersebut sekitar jam 1 siang. Sesuai namanya guys, kontur jalan itu naik turun, dan ditambah lagi April sampai Oktober itu adalah musim hujan. Tadi bisa dibayangin ya, naik turun terus hujan, karena sebelumnya hari-hari sebelumnya pernah hujan guys. Jadi agak berbahaya untuk mendaki ya. Dan meskipun sejumlah tanda peringatan sudah dipasang untuk memperingatkan orang untuk tidak berjalan tanpa pemandu, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan meskipun medan selanjutnya sangat berbahaya. Dan setelah 3 hari selanjutnya, pada tanggal 3 April keduanya dilaporkan hilang setelah keluarga tempat mereka menginap dan seorang pemandu lokal mulai merasa khawatir karena sudah 3 hari ya mereka tidak balik. Dan mereka berdua pendaki itu, mereka tidak membawa peralatan yang mungkin untuk mereka butuhkan ketika pendaki. Contohnya apa, tenda ke apa, makanan, kayak mereka nggak bawa sama sekali. Dan singkat ceritanya guys ya, pihak berwenang lalu menyisir pendakian dengan sekelompok anjing pelacak dan helikopter. Tetapi pencarian awal tidak membuahkan hasil meskipun dengan dibantu warga lokal. Setelah 3 hari guysnya, pada 6 April orang tua mereka bersama-sama dengan polisi Belanda terbang ke Panama dan memulai pencarian yang lebih besar dan berlangsung selama 10 hari. Dan singkat ceritanya, setelah 10 minggu kemudian, pada Juni 2014, seorang wanita lokal menemukan ransel mereka pada sawah di tepi sungai yang bernama Culebra dekat desa Alto Romero. Desa itu berada daerah terpencil guys, dan sulit dicapai dengan berjalan kaki. Lokasinya sekitar 17 km dari Culebra dan kira-kira 8 jam perjalanan kaki dari puncak La Pianista. Dan dalam waktu yang sama, celana pendek jeans Grace ditemukan di seberang
tanah sempit di antara dua anak sungai yang mengalir deras. Dan ini guys, dari polisi Departemen Kehakiman Panama awalnya berasumsi benda-benda itu hanyut guys. Tapi setelah dicek nih, benda itu tidak rusak maupun basah sama sekali. Dan saat digeledah nih guys, tas itu berisi kamera, paspor, ponsel, dan kacamata hitam, dan uang tunai sebesar $80 atau dirupiahin sekitar 1,1 juta. Dan polisi tidak lupa untuk mengecek kamera itu yang berisi 133 foto guys. Siapa tahu ya, di dalam foto-foto itu polisi bisa menemukan titik terang dari kasus ini guys. Dan polisi juga tidak lupa mengecek smartphone milik Chris yang ditemukan di dalam ransel. Setelah dicek nih guys nih, analisis catatan panggilan milik Chris menunjukkan dia mencoba menghubungi nomor layanan darurat 112 di Belanda. Di Belanda nih guys, 112 di Belanda pada 1639 pada hari mereka hilang, yaitu 1 April. Kemudian diikuti dengan panggilan ke nomor darurat Panama 911. Tetapi karena sinyal di hutan itu buruk guys, mereka kemudian mematikan ponsel, mencoba menelpon 14 jam kemudian pada 2 April. Setelah pencarian cukup lama, pada 19 Juni ditemukan sisa-sisa tulang dan kaki di belakang pohon di sekitar Alto Romero. Ditemukan juga sekitar 33 tulang lainnya terpencar di sepanjang sungai. Dan tes DNA juga menguatkan bahwa 33 tulang yang serpihan di sepanjang kali itu cocok dengan kaki kiri yang ditemukan di pohon milik Lizen. Itu kaki milik Lizen. Dan ahli patologi juga mengatakan sumsum tulang masih utuh dan tidak berubah. Ahli berpikir bahwa potongan tersebut mungkin telah dimanipulasi oleh seseorang. Waduh. Awalnya baik tim forensik Belanda maupun Panama tidak dapat menyimpulkan kematian dua sahabat ini guys. Tetapi teori resmi dari pihak berwenang Panama adalah bahwa keduanya terjatuh dari jembatan dan hanyut. Dan polisi Belanda juga merasa kemungkinan itu adalah kecelakaan. Tetapi beberapa polisi di Panama mencurigai bahwa kematian itu bisa jadi karena perbuatan jahil. Kasus ini pertama kali secara resmi dinyatakan sebagai pembunuhan, dan kejahatan setelah terhadap integritas pribadi oleh Jaksa Agung Panama. Tetapi kemudian pada Oktober 2014 dua formulir dari pejabat negara bagian Panama mengatakan kematian tersebut sebagai kasus penculikan. Ketika tim forensik gagal mencapai kesimpulan yang pasti dan resmi, kasus tersebut ditutup dan dianggap sebagai kecelakaan karena Lizen dan Chris memutuskan untuk melanjutkan medan liar di wilayah kontinental. Mungkin teori yang pertama itu mungkin yang paling masuk di akal gitu ya, adalah pembunuhan ya, karena nggak mungkin kalau jatuh dari jembatan langsung ditemukan serpihan tubuhnya itu di pohon dan di sepanjang alur sungai. Kan nggak mungkin kan kalau cuma jatuh dari tebing, atau mungkin cuma kakinya patah lah atau kepalanya pecah lah, cuma gitu guys. Tapi kali ini itu mayatnya ditemukan tulang belulangnya berserakan di sepanjang sungai guys. Kan karena nggak mungkin juga kan jatuh. Tapi pihak berwenang Panama memutuskan itu adalah kecelakaan. Videonya sampai segini dulu ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalian boleh berkomen atas kasus ini guys. Apa yang kalian pikirkan di benak kalian, atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin kalian mau tanya tentang kasus ini, boleh. Dan jangan lupa subscribe channel Abang dan follow IG Abang. Videonya sampai segitu. Gua Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.